jadi balik lagi sama aku, Misha. Hari ini aku mau sharing lagi ke kalian. Lebih tepatnya throwback ketika aku hamil anak aku yang kedua, Tatiana. Exactly di tahun lalu, tahun 2020. Jadi, awal aku tahu aku hamil anak kedua aku itu, pertamanya aku tuh telat 1 hari menstruasi. Cuman aku mikirnya kayak, oh ya udah mungkin karena kemarin-kemarin juga menstruasi aku nggak lancar-lancar banget kan. Jadi kayak kadang lancar, kadang sesuai jadwal, kadang enggak. Dan aku selalu pantau lewat aplikasi Flow kan. Cuman di minggu itu aku kayak masih ya udah tenang karena emang ya udah tenang pokoknya kayak nggak terlalu mikirin aku bakal hamil lagi gitu kan. Terus akhirnya sampai bulan besoknya di bulan Mei, di akhir bulan Mei itu aku udah mulai sedikit khawatir karena aku juga nggak kunjung menstruasi juga kan. Sampai akhirnya di aplikasi itu juga sempat ada notifikasi untuk cek ke dokter karena siapa tahu hamil lagi gitu kan. Terus akhirnya aku sama Pio berdua kita ke rumah sakit lagi, ke dokter lagi, kita check up dan ternyata benar. Aku di situ udah hamil lagi dan di situ udah 2 jalan ke 3 bulan dan aku benar-benar di situ kayak shock, terus kayak bingung, freeze kayak gimana ya, karena kondisi di situ kan lagi awal-awalnya COVID-19 naik banget kan dan itu lagi kayak serem-seremnya COVID-19 dan aku kayak udah mikir yang negatif-negatif. Kenapa mikir negatif? Karena aku kayak mikir hamil kayak gini tuh pasti bakal beda dan bakal lebih sulit dibanding yang pertama dong. Karena aku juga masih ada Tier yang perlu perhatian dan pengawasan aku banget. Abis itu di tengah kondisi yang lagi parah gitu, COVID tuh lagi parah-parahnya banget di tahun 2020 di bulan Mei. Nah di situ aku shock banget. Terus akhirnya ya mau nggak mau ya udah akhirnya aku kasih tahu keluarga aku. Mereka juga shock juga karena aku nggak rencana juga untuk punya anak di deket-deket. Gimana ya, karena Thierry tuh masih baru banget 1 tahun gitu kan. Cuman kayak ya yang nggak bisa diprediksi juga gitu kan. Cuman aku nggak ada rencana untuk hamil lagi, intinya kayak gitu. Dan jadi satu keluarga aku, keluarga Pio juga shock. Terus keluarga besar juga ya khawatir juga kalau misalnya takutnya aku tuh nggak capable gitu loh kalau misalnya, karena kuliah juga jadi kayak overwhelmed dan gak yakin kalau misalnya aku tuh bisa ngejalaninnya gitu. Pas aku cek itu karena usia kandungannya udah mau 3 bulan, dokternya pun bilang, dokternya ini yang bantu aku lahirin Thierry ya. Nah dokternya ini bilang katanya kemungkinan anak aku ini lahir di tanggal perkiraan yang sama dengan kakaknya, yaitu 17 Desember 2020. Cuman aku kayak khawatir tapi kayak excited karena kayak lucu gak sih bareng gitu ulang tahunnya gitu kan. Udah dan lucunya itu di momen aku tahu aku hamil, aku baru nyadar kalau misalnya beberapa minggu kemarin tuh Tier tuh nempel banget sama aku. Jadi kayak maunya tidur sama aku di paha aku atau di perut aku. Jadi kayak bener-bener nempel banget. Dan beberapa orang terutama keluarga aku bilang kalau misalnya tanda-tanda kayak gitu tuh tanda-tanda anak kecil yang mau punya adik gitu. Cuman kan ya aku percaya nggak percaya kan, karena bisa dibilang tuh mitos gitu lah. Cuman ya dia bener-bener nempel sama aku, kayak nggak kayak biasanya gitu kan. Biasanya dia lebih deket sama Mbak Wati karena dia kayak dari kecil sama Mbak Wati terus kan. Cuman di minggu sebelum aku tahu aku hamil, dia tuh bener-bener nempel banget sama aku. Terus lanjut, Suki usia ke-5 bulan karena kondisi masih COVID dan pas banget PPKM. Jadi aku sama suamiku si Tio berusaha untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Akhirnya kita buka mie ayam, kita jualan mie ayam. Jadi mulai dari kalau yang masak kan mama mertuaku, aku sama Pio bener-bener yang nganterin, yang ngurusin deliverynya, abis itu yang ngurusin packagingnya, sampai kita sendiri yang nge-shoot untuk produknya dan nawarin ke teman-teman tuh kita berdua gitu loh. Dibantu juga sama ada adik aku dan juga ada kakak ipar aku. Mereka semua bener-bener yang kayak bantuin aku nge-manage bisnis kecil-kecilan ini. Terus akhirnya di usia 5 bulan itu aku bener-bener gak ngerasa mual sama sekali. Aku yang bener-bener lagi kalau di Thierry dulu aku tuh bener-bener males, bener-bener tiduran, pengennya tuh tidur aja, kayak bener-bener gerak tuh males banget, dan apalagi males banget, pokoknya udah kayak babu, bener-bener jelek banget. Tapi kalau di hamil aku yang kedua ini, aku bener-bener maunya bergerak, maunya produktif. Dan aku tuh bener-bener yang gak ngerasain mual, gak ngerasain pegel-pegel. Sampai 5 bulan itu aku bisa antar berpak-pak mie ayam naik motor berdua sama Pio dan everything is fine gitu loh. Jadi kayak gak kenapa-napa, aku gak ngerasa mual sama sekali. Itu hebat banget sih jujur. Dan aku itu belum sharing ke teman-teman aku, ke Instagram first account atau second account. Aku pokoknya teman-teman aku tuh belum tahu kalau misalnya aku tuh hamil lagi. Dan aku pas nganterin bakmi dan ketemu teman-teman tuh juga mereka tuh nggak nyadar gitu kalau misalnya aku tuh hamil. Sampai akhirnya aku sempat update lah selfie gitu kan. Teman aku beberapa ada yang kayak nyadar kayak kok aura lo beda sih. Terus kayak pokoknya dia ngerasa kayak aku tuh ada yang beda gitu. Nggak tahu sih, mungkin emang kebetulan aja atau gimana, nggak ngerti. Cuman mereka bilang kayak lo hamil lagi ya, kayak mereka udah asumsi kayak gitu karena ada aura yang berbeda dari post aku di waktu 5 bulan hamil itu. Ya udah akhirnya
Aku masih rutin tuh jualan mie ayam, terus belum ngasih tahu ke teman-teman aku juga. Oh ya, dan alhamdulillahnya aku bersyukur banget karena kondisi kayak gini bikin kuliah jadi online. Jadi aku nggak perlu ambil cuti kuliah lagi dan menunda perkuliahan aku karena aku hamil lagi. Oke, dan akhirnya aku mulai share ke teman-teman aku kalau aku hamil, dan aku minta doanya, minta support dari mereka. Selepas dari 5 bulan itu, akhirnya mereka shock banget, mereka surprise, dan mereka seneng juga karena akhirnya mau punya adik. Mereka tuh kayak bener-bener cinta banget sama Thierry, pengen banget lihat Thierry gimana ya, kayak penasaran lah Thierry sama adiknya tuh kayak gimana. Ya udah, teman-teman aku udah pada tahu, dan untungnya berkat teman-teman aku dan sahabat-sahabat aku, akhirnya mereka kayak caring banget ke aku kalau misalnya ada apa-apa tuh pasti mereka yang handle gitu kan. Jadi selama aku hamil itu aku aktif kuliah, juga aku aktif jualan mie ayam, dan juga aku sempet jualan tie-dye. Karena waktu itu lagi hype banget kan, jadi pangsa pasarnya besar, dan aku minta tolong sahabat aku yang tinggal di Bali untuk supply tie-dye Yama gitu, dan aku sempat ya untung lumayan juga lah dari situ. Jadi kayak aku bener-bener jaga diri aku untuk tetap produktif selama aku hamil gitu. Lanjut ke 7 bulan, akhirnya aku tahu kalau misalnya anak aku itu perempuan. Aku udah mulai juga searching nama yang tentunya depannya dari T, karena itu ada ceritanya lagi kenapa aku milihnya anaknya jadi Thierry dan baby T lagi gitu kan. Jadi di usia ke-7 bulan itu akhirnya aku mulai ngerasain pegel, ngerasain kram di area punggung sama di area kaki juga udah mulai pegel-pegel. Tapi hebatnya aku juga tetap bergerak lagi, dan aku tuh masih yang kayak apa ya, karena kan udah 7 bulan, hari kelahiran tuh udah mulai deket kan. Jadi aku udah mulai rajin lagi untuk ngeberes-beresin barang-barang lengseran Thierry, itu aku beresin lagi, mana masih bagus dan masih bisa dipakai gitu kan untuk newborn. Mulai dari box bayi, terus stroller, abis itu barang-barang lainnya tuh masih bisa dipakai. Jadi aku kumpulin, aku beresin lagi, aku bersihin, dan itu tuh bener-bener aku yang ngerjain. Jadi karena aku tuh hobinya beres-beres, jadi aku tuh paling gak suka kalau dibantuin, ngerti gak? Kalau misalnya aku lagi passionate banget untuk beres-beres, aku mau semua tuh aku yang kerjain gitu. Ya akhirnya aku sambil jongkok, aku sambil nyuci gitu kan, secara manual aja gitu. Yang bisa manual bisa mesin gitu. Cuman pengennya aku gitu yang ngerjain, nggak tahu, aneh banget. Dan aku pun nggak terlalu banyak beli barang-barang bayi karena lengseran Thierry itu masih bagus banget, masih aku rawat dan aku simpan lagi setelah Thierry udah besar. Jadi soon tuh bisa aku jual pre-love gitu, atau bisa aku pakai lagi. Paling aku beli tuh cuman kayak baju-baju baby, ukuran bajunya itu 6 sampai 12 bulan. Dan aku tuh bener-bener gak mau nge-repeat kesalahan aku lagi, yang mana aku dulu tuh banyak banget beli baju newborn sama baju usia 0 sampai 3 bulan. Yang mana aku tuh bener-bener nyesel banget karena tuh dipakai cuma sebentar banget. Dan bayi, terutama bayi baru lahir tuh cepet banget besar. Ya udah, aku jadinya belinya baju yang ukuran 6 sampai 12 bulan. Bahkan ada yang 1 sampai 2 tahun juga aku beli karena biar nggak beli-beli lagi dan biar hemat. Intinya biar hemat, teman-teman. Nah, setelah aku tahu anak aku ini perempuan gendernya, aku tuh baru sadar lah, ibaratnya aku baru sadar kalau misalnya selama aku hamil itu di awal-awal itu aku tuh gak suka banget makan daging. Jadi setiap ada makanan yang bahan dasarnya daging, aku tuh lebih enak sendiri gitu, kayak gak nafsu makan. Bener-bener daging aku gak mau, cuman aku seneng banget dan antusias banget untuk makan buah dan sayur. Sama yang manis-manisnya itu sama lah, kalau waktu hamil Thierry juga aku makan yang manis-manis kan. Cuman buah dan sayur tuh bener-bener aku gak bisa skip. Dalam 1 minggu tuh aku gak makan buah dan sayur. Di sisi lain, aku sama Pio juga kan hobi nonton film, dan aku bener-bener gak nafsu banget nonton film action, dan pengennya tuh nonton film yang love, yang romance, yang mini princess. Aku tuh heran banget gitu, kayak, dan ya ternyata bener anaknya cewek. Cuman aku juga kayak nggak percaya kan, ya itu bisa dibilang mitos lah, sama kayak halnya yang Aura tadi sebelumnya aku bilang. Bener-bener hamilan pertama anak laki-laki yang pas hamil Thierry, hamil kedua anak aku yang perempuan ini bener-bener beda banget. Dan masih sama kayak hamil sebelumnya, aku hobi banget nyemilin es batu. Nggak tau kenapa es batu bagi aku tuh enak banget, bener-bener enak banget. Karena hawanya pas hamil itu kan sesek ya, jadi makan es batu tuh kayak cong gitu, kayak enak, hawa-hawa panasnya tuh keluar. Dan di aku ya, es batu itu bener-bener ngilangin heartburn yang bener-bener sakit banget, panas banget. Tapi selama aku hamil anak aku yang pertama dan kedua, khususnya yang kedua, aku bener-bener nyemilin es batu. Jadi sambil kelas meeting Zoom itu aku bener-bener sambil nyemilin es batu. Jadi kayak sehari tuh pasti ada di aku nyemilin es batu, kayak bener-bener sering banget. Bantu ngehilangin mual juga sih kalau di aku. Oke, akhirnya di 8 bulan. Jadi semenjak aku masuk kuliah itu kan pasti aku nonstop kelas ya, Zoom terus. Minggu tuh pasti ada 5 kali Zoom lah. Jadi aku tuh harus duduk, dan aku tuh tipe orang yang nggak bisa banget nggak nyatet. Sampai akhirnya di usia kandungan 8 bulan aku udah mulai pegel, dan aku tuh udah nggak bisa untuk duduk lama-lama karena pas berdiri tuh kayak oleng gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli gym ball.
karena belajar dari pengalaman aku yang kemarin, aku bener-bener nggak yoga sama sekali, nggak pakai gym ball, jadi pengalaman lahiran aku tuh sakit banget gitu loh. Jadi akhirnya kuliah sambil zoom, sambil nyatet tuh aku tuh sambil tuing-tuing gitu, nanti nggak sih kayak tuing-tuing di gym ball. Jadi sekalian biar udahin persalinan dan juga biar pala bayinya tuh lebih cepat masuk ke panggul sih. Kalau misalnya kalian bisa lihat manfaat gym ball bagi ibu hamil, terutama untuk prenatal yoga, itu kalian bisa cari di YouTube banyak banget. Di hamil kedua ini start dari 7 bulan sampai akhir mau lahiran tuh aku bener-bener banyak prenatal yoga, banyak tuing-tuing gitu di gym ball, bener-bener ngaruh banget di lahiran aku, yang mungkin kedepannya aku bakal sharing kali ya, kalau misalnya kalian mau sharing lahiran kedua aku yang bener-bener beda banget dan gak bisa dibilang gak sakit sih, karena beda banget sama yang pertama gitu, yang sengaja perineum aku dirobek, ini sama sekali nggak robek. Oke, jadi mulai masuk usia ke 9 bulan aku mulai ngejar tuh deadline yang jatuh di akhir tahun 2020 sama di awal tahun 2021 untuk menghindari overwhelm gitu loh. Jadi aku tahu banget pas nanti bayi lahir aku bakal susah ngebagi waktu antara sama Thierry dan juga ngurus newborn, karena newborn tuh bener-bener fase yang menurut aku fase tersulit kali ya, karena dia bakal banyak banget nangis-nangis karena namanya juga baru keluar gitu kan, maksudnya dia harus adaptasi juga sama dunia luarnya dan benar-benar masih nempel banget sama ibunya. Jadi fase newborn itu bakal dibilang fase terdrama lah, belum lagi fase drama menyusui yang kayak nipple lecet atau ASI sedikit atau yang lain-lainnya lah, pokoknya bakal banyak banget masalah yang mungkin bakal datang. Masuk ke 9 bulan aku juga masih kuliah, masih kelas juga, dan aku udah mulai banyak naik turun tangga, dan paling utama aku sering ngepel kayak Cinderella gitu, tau gak sih, yang kayak ngepel pakai tangan terus jongkok. Nah aku sering banget ngelakuin itu, dan itu emang kalau kalian cari itu adalah salah satu triks untuk anaknya cepat lahir gitu kan. Aku di 9 bulan itu aku mulai kepikiran kayak sian juga kalau misalnya nanti mereka ulang tahun barengan bakal kayak cuman satu kue, sampai akhirnya aku berusaha untuk biar anak aku bisa lahir di tanggal 7 Desember. Jadi kayak 7 dan 17 tuh kayak lucu banget kan, tapi ternyata itu gagal juga. Tiana nggak mau lahir di tanggal 7 Desember, tapi ternyata takdir berkata lain. Malam tanggal 14 itu aku jalan-jalan sama keluarga aku untuk dinner, terus jalan-jalan, terus sempet juga foto bertiga sebelum ada adik. Jadi nggak ngerti, mungkin itu feeling kali ya. Sampai akhirnya terus pulang, dan jam 3 esok paginya di tanggal 15 aku kontraksi, dan pas aku ke rumah sakit udah pembukaan, dan akhirnya di jam 7 pagi tanggal 15 Desember 2020 anak aku yang kedua, Tatiana Karissa Rais, lahir. Selamat ke dunia. Dan cuman beda 2 hari aja sama anak aku yang pertama, sama Thierry ulang tahunnya. Untuk pertama kalinya di tahun ini mereka bakal ulang tahun barengan. Ya, jadi tadi cerita aku, throwback aku hamil di tahun lalu, yang mana selain sharing ke kalian, ini juga bakal buat jadi reminder aku tentang gimana aku bisa nge-manage waktu aku dengan hamil dan sambil kuliah juga dan sambil bisnis juga. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman semua. Ada banyak video menarik lainnya yang bakal aku share di tiap minggunya. Oke, jadi see you soon. Bye.